kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir semua. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kedua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan yang kemarin kita telah mempelajari yaitu tentang arah mata angin. Ada berapa arah mata angin? Ada 4. Itu ada 4 pokok arah mata angin. Itu ada utara, timur, barat dan selatan. Ada 4 arah mata angin dibagi menjadi itu bagian besarnya. Jadi dibagi lagi itu bisa ada 8, ada barat daya, dibagi jadi bisa menjadi 18 arah mata angin. Apa gunanya arah mata angin? Yaitu untuk menunjukkan tempat benda atau menunjukkan arah. Nah, pada hari ini yaitu kita belajar tentang denah dan peta. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini? Yaitu untuk kita mengetahui apa itu denah dan apa itu peta. Apa? Jadi pertanyaannya apa itu denah? Ada yang tahu apa itu denah? Tidak tahu, Pak. Denah itu adalah gambar di suatu bidang kata yang menunjukkan letak atau menunjukkan tempat sesuatu. Nah, sekarang Bapak akan buat satu denah kelas kita. Di sini ada pintu. Nah, di sini ada meja guru. Di sini ada meja siswa. Nah, berarti dalam denah ini menunjukkan letak atau tempat posisi benda atau posisi benda-benda yang ada di dalam kelas, yang ada di dalam kelas kita. Itulah gunanya atau manfaat daripada denah, yaitu untuk menunjukkan letak benda, letak kelas, letak benda yang ada di dalam kelas. Dan kita bisa juga membuat denah rumah kita. Ada letak posisi kamar kita, kamar ibu, dan bisa kamar mandi, dan ada posisi dapur. Nanti kita akan buat denah. Itulah manfaat daripada denah, itu untuk menunjukkan letak dan untuk menunjukkan suatu letak beberapa benda atau letak rumah di sana. Anak tahu nggak letak rumahnya menghadap ke arah mana? Tadi ada 4 arah angin. Ada barat, timur, selatan, dan barat. Nah, anak mempunyai rumah. Nah, rumahnya menghadap ke mana? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Pak. Nah, menghadap ke mana? Ke barat. Mengapa bisa dikatakan menghadap ke barat? Karena di situ tempat matahari terbenam. Nah, kalau rumah kita menghadap ke barat, biasanya pada sore hari itu sinar matahari akan masuk ke dalam rumah kita. Kalau pada sore hari sinar matahari masuk ke rumah kita, itu berarti rumah kita menghadap ke barat, karena sinar matahari akan terbenam di sebelah barat. Nah, kalau rumah kita pada pagi hari masuk cahaya matahari, itu berarti rumah kita menghadap ke timur, karena matahari terbit dari sebelah timur. Itu menunjukkan letak rumah kita menghadap ke mana. Nah, sekarang kita belajar tentang denah tadi. Nah,
Siapa yang tahu dari denah yang Bapak gambarkan ini, siapa yang tahu letak meja guru di mana? Di depan. Di depan. Kenapa di depan? Karena terlihat di denah. Nah, letak lemarinya di mana? Di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri meja guru, atau di sini kalau kita gambar. Nah, di sini ada meja Siswa. siswa. Nah, dari sini ada yang ditanyakan tentang denah tadi. Ya, Tidak. Ada yang ditanyakan? Kita sudah mengerti. mengerti Pak. Mengerti apa itu gunanya denah? Untuk mengetahui letak benda. Nah, untuk mengetahui letak benda pada suatu ruangan. Nah, yang kedua itu peta. Nah, apa itu peta? Ada yang tahu? Nah, kita mempunyai sebuah ini namanya peta. Ada yang tahu apa itu peta? Gambaran tentang wilayah. Tentang wilayah. Nah, gambaran tentang wilayah. Bagus. Tapi ada yang tahu lagi apa itu peta? Nah, peta tepatnya adalah gambar suatu wilayah yang terbentuk pada bidang data. Kalau gambar satu wilayah saja, itu ada nanti ada juga namanya globe. Globe juga ada gambar satu wilayah, tapi bentuknya tidak di bidang data. Bulat. Dan ada bentuknya bulat. Jadi peta itu terbentuk di bidang data dan mempunyai skala. Skala itu perbandingan. Misalnya skalanya 50.000 berbanding 1. Berarti 1 senti di dalam peta itu dalam sebenarnya itu adalah 50.000 kilometer. Ini adalah namanya peta. Peta ini apa fungsinya? Itu untuk menunjukkan letak satu wilayah. Letak satu wilayah. Coba kita lihat wilayah misalnya Pulau Sumatera. Letaknya seperti di sini. Ini adalah peta Indonesia. Peta ini juga lengkap, ada namanya skala. Dan skala ini adalah 1/4 juta. Jadi 1 senti di dalam peta ini ada, berarti 1 senti di dalam peta ini jaraknya adalah 4 kilometer. 4 juta. Di sini juga lengkap dengan agendanya, ada dalam tol, ada dalam raja, ada lambang pesawat. Pesawat itu menunjukkan bandara, lapangan atau landasan pesawat. Ada juga kereta api. Inilah yang dinamakan dengan peta untuk menunjukkan tempat. Dan juga ada peta itu jangan lupa ada arah mata angin. Di mana arah mata anginnya? Nah, ini arah mata anginnya. Ini ada agenda, legendanya, ada skalanya, dan ada pembuatnya, dan juga di bawah ini ada pembagian wilayahnya, administrasi atau keterangannya. Nah, dari penjelasan ini ada yang tahu apa itu perbedaan peta dan denah tadi? Peta kalau denah untuk mengetahui letak benda. Kalau denah mengetahui letak benda. Kalau peta mengetahui letak suatu wilayah. Ya, betul. Jadi kalau denah tadi itu biasanya buat dalam skala kecil. Misalnya ada denah sekolah, ada denah desa. Jadi kita mengetahui letak-letak suatu barang atau apa-apa saja yang ada di dalam kelas atau desa tersebut. Nah, dari peta ini adalah satu warna lebih besar lagi, itu untuk menunjukkan satu wilayah dan lengkap dengan legendanya dan mempunyai skala. Itu adalah namanya peta. Nah, kita sekarang mempelajari apa saja yang ada di dalam peta tersebut. Nah, ada yang tahu tadi dari penjelasan Bapak apa saja yang ada di dalam peta tersebut? Pak, mau bertanya, yang merah itu apa Pak? Mana? Yang ada warna merah-merah. Yang ada warna merah.
kalau yang ada warna merah ini bisa kita lihat dari legenda. Itulah fungsinya legenda. Itu lengkap. Itu ada lengkap dengan legenda-legenda. Di sini ada lebih dari 10. Ya, kalau lampu kecil ini berarti kita mengatakan lebih dari, ini melambangkan penduduknya. Ada lambang kecil ini ya, itu melambangkan penduduknya. Itu kalau lambang kecilnya penuh itu berarti penduduknya lebih dari 1.000.000. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang merah kecil-kecil ini yang banyak ya. Kalau yang merahnya merah, nah di sini kita terlihat perbedaannya. Nah, kalau yang warnanya sangat merah itu keterangannya di sini adalah jalan raya. Nah, itu warnanya sangat merah, bisa terlihat sebabnya merah. Kemudian ada yang kurang cerah, dia merah juga tetapi kurang cerah, agak pudar merahnya. Itu ada yang namanya jalan utama. Dan juga ada yang warnanya jalur 2, itu ada garis 2, dia warna merah tapi garis 2. Nah, itu ada di sini ada jalan tol. Nah, itulah fungsi dari legenda ini, yaitu membuat keterangan yang ada di dalam kereta. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Itu fungsi jam itu atau apa Pak? Itu ada yang di bawah. Nah, ini adalah untuk menunjukkan pembagian waktu. Nah, di sini ada garisnya, kita lihat, saya tidak lihat garisnya kecil-kecil putus-putus. Nah, di sini ada pembagian waktu. Nah, dari sebelah pembagian waktu ini itu adalah Indonesia bagian barat. Nah, untuk di tengah di sini juga ada. Nah, dari tengah ini adalah pembagian waktu Indonesia bagian tengah, dan di sini adalah bagian waktu Indonesia bagian timur. Jadi Indonesia ini terdiri dari 3 pembagian waktu. Ada pembagian waktu Indonesia barat, tengah, dan timur. Nah, waktunya perbedaannya 1 jam. Nah, waktu di Sumatera dan waktu di Provinsi Bali itu tidak sama, atau waktu di Sumatera di Provinsi Jambi dengan waktu di Bali itu bedanya 1 jam. Misalnya sekarang tempat kita jam 10.30, jadi beda dengan waktu di sana itu lebih dari 1 jam. Mungkin di Provinsi Bali sekarang waktunya udah jam 11. Nah, di Papua itu juga. Di Papua waktu sekarang beda 1 jam lagi dengan Bali. Berarti kalau beda 1 jam dengan Bali, berarti dengan kita bedanya 2 jam. Berarti di Papua sekarang sudah jam 12.40, berarti sudah salat zuhur. Itulah ini melambangkan perbagian waktu. Nah, ada yang ditanyakan lagi tentang peta ini. Oh, jadi yang biru itu laut. Ya, yang biru ini melambangkan lautan. Berarti ini ada warnanya biru sekali, yang ini kurang birunya, agak seputih-putihan. Ini melambangkan dalamnya dari lautan. Nah, kalau yang biru sangat biru ini berarti lautannya sangat dalam. Nah, kalau yang kurang biru agak keputihan, nah, itu lautannya kurang dalam. Nah, dari pinggir lagi ada birunya tapi lebih dari putih daripada birunya ya. Itu melambangkan lautannya dangkal. Itu tentang peta. Nah, ada yang denah, ada yang tanyakan lagi tentang denah. Apakah sudah mengerti? Ya. Kalau sudah mengerti, coba dikeluarkan buku. Kita tes dulu buku. Nah, jadi coba gambarkan denah dari rumah kita sendiri. Kita buat denahnya. Nah, kita buat denah rumah kita sendiri. Nah, sudah?
Sudah kumpulkan. Nah, dari membuat jenahnya sudah bagus, tetapi ada sedikit yang perlu ditambah. Makanya tadi saya suruh banyak bertanya supaya kita lebih paham dan mengerti. Nah, jenah ini bukan sekedar kita melihat kotak-kotaknya saja seperti ini. Nah, supaya lebih lengkap jenahnya kita juga buat keterangan. Misalnya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kita buat keterangannya di sini. 1 sama dengan apa? Misalnya meja guru. 2 apa? Meja siswa. 4 apa? Meja siswa. 5 apa? Meja siswa. Kemudian ada 6 apa? Misalnya lemari kelas. 7 apa? Tadi papan tulis. Harus membuat keterangannya. Dan juga pada jenah ini kita harus juga membuat arah tangannya supaya kita tahu peta ini menghadap ke mana, jenah ini menghadap ke mana, apakah menghadap ke timur, ke mana timurnya kita buat di sini, misalnya timur di sini, atau kita buat ini barat sini, harus lengkap. Ya, itu tambahan lagi. Nah, ada lagi pertanyaan. Tadi tugasnya bisa kita katakan sudah baik. Nah, sudah baik sekali. Itu hanya itu yang bisa ditambah. Hanya itu yang perlu ditambah dari tugas sebelumnya. Ada yang bisa dari kesimpulan berapa? Kesimpulannya adalah apa itu perbedaan jenah dan peta. Jadi kesimpulan perbedaan jenah dan peta itu membuat peta, dari pengertian peta itu adalah sebuah gambar suatu wilayah yang terbentuk dari bidang tata. Itu peta. Sedangkan jenah itu adalah membuat gambar suatu wilayah, itu lebih bukan wilayah tapi mengenal dalam suatu daerah, jadi skalanya lebih kecil. Itulah bedanya antara antara peta dan jenah tadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah kita mengerti semua? Kalau sudah, untuk tugas hari ini mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, coba buka buku halaman 17. Dari halaman 17 ini ada kita disuruh untuk membuat peta, desa kita. Kalau membuat peta desa kita, mungkin kita sudah tahu, tidak perlu membuat rumahnya, yang penting kita membuat jalan-jalannya saja, membuat keterangan dataran dan membuat arah petanya. Jangan lupa membuat unsur-unsur semua yang ada dalam peta. Dan yang kedua itu membuat jenah desa bersama desa. Itu rumahnya ditulis dengan peta-peta. Tulis saja yang misalnya ada rumah kecil 1, 2, 3. Rumah penduduk itu tulis panjang ini. Rumah penduduk. Nah, silahkan kerjakan tugas. Nah, baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Apa ucapkan terima kasih. Semoga ilmu kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dan masyarakat dan negara. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.